Sobat Sonora, di siang hari ini Ica masih menemani aktivitas Anda dan tentunya juga ruang dengar Anda di kebersamaan kita yang menemani sampai pukul 2 siang dalam talk show bersama dengan DPRD DIY. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami, sahabat Sonora dan semua listener, Anda bisa bergabung di 081754832000 serta bisa bergabung via telepon kami. Kami buka layanannya di 0274557762. Untuk siang hari ini, sahabat Sonora dan semua listener, kami akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu media massa ramah anak bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio Sonora. Di sini sudah hadir Kabid PPA dari DP3AP2 DIY, ada Bapak Beni. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang Mbak Ica. Kabarnya gimana Pak Beni? Baik ya. Luar biasa ya. Sehat. Tentu itu harus nomor satu kalau sehat begitu ya. Baik, di sini Pak Beni tidak sendiri, sahabat Sonora dan semua listener, karena juga sudah ditemani anggota Komisi D DPRD DIY, ada Bapak Nurholis Suharman. Selamat siang Pak Nurholis ya. Selamat siang Mbak Ica, sahabat Sonora dan semua listener. Baik. Yang ada dimanapun. Betul. Saya nggak salah sebutkan ini ya Pak ya, Pak Suharman, betul ya Pak ya? Betul Mbak Ica. Memang itu apa ya? Nama itu memang sangat dibikin agak biar bingung. Oh gitu. Jadi biar Mbak Ica ingat terus. Demikian ini sahabat Sonora bersama dengan Pak Nurholis dan juga Pak Beni. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami mengenai tema siang hari ini, yaitu media massa ramah anak. Langsung saja di WhatsApp kami sahabat Sonora dan semua listener di 081754832000. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung via telepon, kami buka layanannya di 0274557762. Baik, terkait dengan media massa ramah anak ini menjadi kontroversi juga begitu nih Pak. Ada yang memperbolehkan dan juga ada yang menyarankan untuk tidak begitu. Tapi kalau menurut Pak Beni dulu nih, saya ke Pak Beni dulu deh, dari Kabid PPA DP3AP2 terkait dengan media massa ramah anak ini, apa sih Pak yang dimaksud dengan media massa ramah anak itu, yang seperti apa begitu Pak? Ya, makasih Mbak Ica ya. Kalau bicara masalah media massa ramah anak ya, kita juga harus tahu dulu tentang hak anak itu. Anak itu kan sebenarnya ada 4 ya. Untuk hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi. Dari 4 hak ini, bagaimana nantinya termasuk di dalam media massa itu untuk agar memahami terkait dengan hak anak itu untuk bisa tumbuh kembang ini. Nah di sini intinya adalah bagaimana media massa itu bisa menciptakan atmosfer positif melalui pemberitaan ataupun tulisan yang bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak. Jadi dengan demikian itu anak itu bisa tumbuh dengan baik, dan yang demikian media juga akan mempunyai kontribusi dalam pembentukan anak itu menjadi orang yang baik. Seperti itu. Jadi memang harus dibuat atmosfernya ini positif begitu ya Pak ya? Betul, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Beni. Kalau dari Pak Nurholis sendiri, seperti apa Pak pandangan Pak Nurholis terkait dengan media massa ramah anak ini? Yang dimaksud itu seperti apa begitu Pak? Ya, kalau kita cermati berkaitan istilah media massa ramah anak, menurut saya adalah media massa yang memberikan informasi-informasi kepada anak sesuai dengan porsi usia anak itu. Ya, karena kita tahu bahwasanya media massa itu kan kalau kita baca ada tiga jenis ya, media massa cetak, elektronik, dan media sosial. Kalau media cetak dan elektronik mungkin bisa kita kendalikan istilahnya untuk anak itu bisa melihat. Tapi kalau media sosial itu kan sekarang suatu keniscayaan bahwa anak-anak juga sekarang sudah mulai megang gadget, sudah mulai bisa menggunakan sosial media, aplikasi dan sebagainya. Nah, ini bagian dari media massa. Jadi kalau media massa yang ramah adalah bagaimana media massa itu memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan usia anak, sehingga itu akan memberikan kontribusi terhadap tumbuh kembang anak tersebut.
Nah, ini jadi anak-anak sekarang ini pun harus tadi disampaikan oleh Pak Beni bahwa mempunyai hak ya untuk dalam mendapat informasi, tapi hak itu juga harus tetap ada satu saringan-saringan di mana yang memang sesuai dengan kebutuhan psikologis anak itulah yang harusnya bisa diterima oleh anak sehingga dianggap ramah anak. Oke, demikian. Tapi kalau untuk ini Pak, media massa yang ramah untuk anak ini kan juga bisa dibilang ini baru ramai sekarang begitu ya. Tapi kalau kita tarik mundur begitu, ini sebenarnya sejak kapan sih? Saya ke Pak Beni dulu nih. Sejak kapan sih Pak media massa ramah anak ini sudah mulai dipopulerkan begitu Pak? Ya, baik. Kalau bicara media massa ramah anak, kita itu sebenarnya merunutnya melihat dari yang internasional dulu. Dalam hal ini kita bicara konvensi hak anak ya. Karena kalau bicara perlindungan anak ya berarti, karena kalau kita bicara ramah anak kan berarti bicara terkait dengan perlindungan anak. Di internasional itu ada yang dinamakan konvensi hak anak. Nah, di dalam konvensi hak anak itu diatur juga berkaitan dengan bagaimana anak itu mempunyai akses ke informasi, dan juga bagaimana nantinya agar informasi itu mempunyai menjadi sesuatu yang mempunyai manfaat dari sisi sosial dan budaya. Nah, kemudian kalau turunannya adalah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak di 23 tahun 2022, kemudian dirubah dengan berubahnya nomor 35 tahun 2014 ini. Di situ juga disebutkan berkaitan dengan media massa ramah anak itu seperti apa. Jadi kalau kita merunut ya sebenarnya sejak dulu sudah diatur. Ya, tetapi kalau di dalam perundangan kita di perundangan itu sudah sejak tahun 2002 itu sudah ada. Nah, kemudian dari kementerian memunculkan pedoman berkaitan dengan media massa ramah anak itu seperti apa, yang kriterianya seperti apa itu, kemudian mengeluarkan pedoman itu untuk lebih jelasnya. Seperti itu gambarannya, Pak. Baik, jadi memang sudah dikenal sudah cukup lama begitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri mungkin baru ada peraturannya ini di tahun 2000. Kurang lebihnya 2002. Ya. Oke. Baik, Pak Beni terima kasih. Mungkin dari Pak Nurholis ada tanggapan lain? Nah, ini saya menanggapi tentang peraturan yang sudah ada di Indonesia ya, 2002, kemudian direvisi di 2014 ya kalau salah. Nah, ini revisinya ini saya kira kan untuk mengantisipasi perkembangan informasi media massa. Nah, ini kan kalau kita bilang 2002 mungkin kan media sosial belum se-booming sekarang ya Pak ya. Dan 2014 itu juga saya kira ya sudah mulai tumbuh, tapi kan tidak seperti sekarang ini. Nah, ini harus diantisipasi oleh pemerintah kaitannya dengan informasi-informasi tadi yang perkembangan sangat cepat sekali kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi ini, dan aplikasi-aplikasi sangat banyak sekali dan semua bisa menciptakan aplikasi. Nah, itu kalau tidak dikontrol itu juga akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak itu sendiri. Nah, inilah regulasi ini yang harus kita cermati terus kaitannya dengan media massa yang ramah anak tadi, sehingga betul-betul anak ini akan memberikan atau akan mendapatkan informasi yang betul-betul sesuai dengan porsi anak, sesuai dengan usianya. Saya kira itu. Baik, Pak Nurholis terima kasih. Tapi kalau terkait dengan indikatornya sendiri, Pak, ini kan pasti harus ada bisa bilang poin-poinnya begitu ya untuk bisa dibilang standarnya untuk bisa dijadikan media massa yang ramah anak itu apa saja sih yang masuk dalam indikator itu begitu Pak? Pak Nurholis dulu deh mungkin. Kalau saya berarti kan sebenarnya kan setiap atur itu ada turunannya. Nggak tahu ya Pak, ini turunan daripada Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 itu seperti apa? Ya. Nah, di situ kalau memang belum ada turunan untuk membuat suatu indikator, ya nanti jadi kewenangan dari Dinas DP3AP2 untuk bisa membuat itu, sehingga itu akan menjadi suatu acuan bagi pemilik atau mungkin istilahnya
yang memberikan informasi masuk ke media itu untuk bisa mencermati itu. Nah inilah yang harus menjadi pertimbangan. Mungkin Pak Beni sudah mempunyai indikator-indikator apa seperti apa. Nah itu nanti perlu kita diskusikan, dan kalau perlu kita tekan lagi untuk menjadi suatu peraturan lebih gede dan ada suatu peraturan daerah, ya mengapa tidak, kita akan diskusikan lebih dalam lagi secara regulasi dan teknisnya, sehingga betul-betul anak itu akan terlindungi dari media massa yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak itu sendiri. Terima kasih Pak Nurwan. Dari Pak Beni, ya, nyambung ya dari Pak Nurwan. Jadi memang untuk indikator secara rincinya memang belum pernah kita susun ya di sini. Tetapi Kementerian memberikan, dari istilahnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini memberikan arahan. Salah satunya adalah bagaimana hendaknya di dalam pemberitaan ini memperhatikan hak-hak dan kepentingan dari anak itu, sehingga berkaitan dengan misalnya anak berhadapan dengan hukum itu terhindar dari labelisasi. Labelisasi itu artinya seperti dicap ya, dicap dia orangnya, sehingga akhirnya membuat masa depan si anak ini menjadi tidak jelas, karena melalui pelabelan akhirnya akan menimbulkan stigma dari masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, salah satu yang menjadi indikator media ramah anak ya, seperti kita misalnya inisial ya, tidak boleh namanya misalnya nama lengkapnya Budi misalnya, itu B saja gitu. Kemudian identitas wajah juga tidak boleh diperlihatkan. Nah, kalau perlu mungkin ada yang hanya diberi blur gitu ya Pak ya, atau mungkin ada kayak kotakan hitam ya di pasien ini pasti pemberitaan cetakan itu ya. Itu contohnya seperti itu. Itu kan kalau ada kasus anak, maksudnya kasus hukum dengan anak ya, maksudnya indikator semacam itu. Ya, kita bicara ini terkait dengan anak ya, dan itu kalau bisa malah diusahakan malah tanpa foto, kalau seharusnya seperti itu. Jadi kalau memang terpaksa ada foto ya terpaksa itu. Tetapi kalau bicara berkaitan dengan inisial itu yang jelas harus namanya disingkat. Tidak boleh kelihatan nama jelasnya, tidak boleh dicantumkan di situ. Nah, kemudian juga kalau berkaitan dengan termasuk itu baik itu pemberitaan apapun ya, pemberitaan media cetak ataupun melalui mungkin media mungkin seperti siaran ini ya, mungkin ada yang melalui radio atau seperti itu. Ini salah satu indikatornya seperti itu. Tetapi secara rigid memang ada. Nah, kebetulan saya tidak begitu hafal, tetapi salah satunya indikatornya itu ada beberapa, banyak sekali yang dan itu kelihatannya juga sudah diatur di dalam pedoman perilaku penyiaran juga. Artinya hampir sama dengan seperti itu. Baik, Pak Beni, terima kasih. Dari Pak Nurholis cukup atau mungkin mau menambahkan? Yes. Jadi gini Pak, kalau kita bicara media massa itu kan selain tadi Pak Beni memberi acaranya dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara kalau dari segi medianya itu kan ada dari Kementerian Kominfo yang mereka akan mengatur tentang ada kode etik ya, ada tadi rambu-rambu untuk anak seperti apa, itu kan itu harus kita rangkum menjadi suatu kesatuan regulasi di mana nanti ada keseimbangan pemberitaan terhadap anak itu ya. Karena apa, anak ini kan sebagai objek saja kan, kalau kita bicara dengan media informasi ini kan subjeknya kan yang membuat itu kan adalah media cetak, media elektronik maupun media sosial. Disitulah harus ada rambu-rambu yang kita atur di situ. Nah, itulah harus komunikasikan betul antara pembuat berita. Nah, itu nanti saya kira Pak Beni dengan di bidangnya bisa selalu berkomunikasi dengan media-media itu atau dengan Kominfo untuk bagaimana sih sebenarnya ada saringan pemberitaan yang betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah tumbuh kembang anak tadi. Itu kalau menurut saya. Baik, tapi kalau terkait dengan media massa ini Pak, ini kan yang kita tahu di Indonesia sendiri. Tapi kalau menurut Pak Beni dan juga Pak Nurholis sendiri,
media massa di Indonesia ini sudah seperti apa sih Pak? Apakah memang sudah bisa dibilang media massa yang ramah anak atau belum atau yang bagaimana? Tapi nanti kita sambung di sesi berikutnya ya Pak ya. Kita jeda dulu. Dan tentunya untuk Anda sahabat sonora dan semua listener yang ingin bergabung dalam perbincangan kami di siang hari ini dengan tema media massa ramah anak, silahkan melalui WhatsApp kami di 0817 5483200. Bisa juga di telepon kami 0274557762. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Stay tune di Sonora FM dan juga Smart FM Yogyakarta. Sahabat sonora, kita masuk di sesi yang kedua dan tentunya untuk Anda juga semua listener yang stay tune bersama kami bisa bergabung dalam perbincangan kami di siang hari ini dengan tema media massa ramah anak. Silakan untuk kebersamaannya di 0817 5483200. Bisa juga di telepon kami 0274 557762. Baik, terkait dengan media massa ramah anak, ini menurut Pak Benny dan juga Pak Nurholis sendiri, untuk Indonesia sendiri, apakah media massa ini sudah bisa dibilang cukup ramah anak, Pak, atau bagaimana? Saya ke Pak Benny dulu, monggo. Oke, Mbak. Ini berkaitan dengan media massa ramah anak. Kalau kami melihatnya belum semuanya. Ya, ini terlihat dari bahwa selama ini memang ada media yang sudah paham, ada juga yang belum. Nah, kita kan melihatnya dari media kan ada bermacam-macam media yang mungkin ya secara oplah ataupun mungkin termasuk media nasional ya. Itu kalau media nasional itu rata-rata memang sudah. Kemudian kalau yang media yang ke bawah, yang lokal nih, nah ini yang kadang belum paham, sehingga kadang tidak paham terkait dengan berkaitan dengan ramah anak itu seperti apa. Mungkin dia juga mengejar pemberitaan yang mungkin agak sensasional bagaimana, sehingga akhirnya kadang itu diabaikan. Nah, ini sebenarnya tidak pas di situ. Dari kalau nggak salah pada waktu itu juga sudah ada ini sih berkaitan dengan kode etik jurnalistik, sebenarnya sudah ada. Kode etik jurnalistik itu juga mengatur berkaitan dengan bagaimana wartawan itu tidak menyebutkan ataupun juga menyiapkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebarkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, contohnya seperti itu. Ini sudah sebenarnya diatur di kode jurnalistiknya. Tetapi kadang-kadang memang ada yang, kalau saya melihatnya ya dari kacamata saya sendiri sih, ini masih ada yang kurang memperhatikan yang hal itu. Nah, ini nanti kalau memang ada seperti itu, mungkin kita bisa melaporkan kepada Dewan Kode Etiknya Pers itu sendiri ya, untuk bahwa ini ada media yang seperti itu. Ini yang sehingga kita perlu di sini menjalin hubungan baik dengan juga aliansi jurnalistiknya itu sendiri atau PBI yang seperti itu. Oke, baik Pak Benny, dari Pak Nurholis, bagaimana Pak kira-kira dari Pak Nurholis sendiri? Jadi kalau saya lihat, apakah di Indonesia media massa sudah ramah anak? Kalau dilihat dari kacamata Pak Benny kan masih belum, karena beliau ada itu aja dilihat dari karena kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Nah, saya masa lebih dalam lagi bahwa kalau kita bicara masa pemenuhan juga berkaitan dengan tumbuh kembangnya. Anak bukan hanya pemenuhan hak dan seperti kata Benny tadi, tapi kan kalau kita lihat dari bagaimana sih anak itu bisa membangun karakter anak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, ini saya masih belum lihat. Media massa belum punya fokus ke sana. Ya, karena apa ya, kita tahu lah kalau media massa itu kan good news-nya itu adalah bad news-nya bagi anak-anak atau mungkin warga kan gitu. Sehingga kan yang sering di blow up itu ada kasus-kasus yang bermasalah seperti itu. Padahal itu kan kalau kita bicara untuk tumbuh kembang dan karakter itu kan sangat mempengaruhi bagaimana anak itu nanti kan itu kembang dan tadi ada labelisasi tersebut. Nah, media massa belum
belum fokus kepada bagaimana sih membuat suatu pemberitaan atau membuat artikel-artikel yang memang itu memberikan acuan bagi tumbuh kembang secara psikologis anak itu yang berkarakter. Nah itu yang harus kita dorong. Menurut saya kita dorong bagaimana media massa itu membuat program-program, buat aplikasi untuk pengembangan karakter anak. Karena apa? Dari anak-anak ini kan ada pembiasaan-pembiasaan dan pola pikir, pola mungkin attitude dan sebagainya itu kan terbentuk sejak dari anak. Kalau itu tidak dikondisikan sejak awal, nanti juga akan terlambat kita membelokkan pola pikir dan hal-hal yang bersifat psikologis tadi pada anak. Sehingga kami berharap dalam hal ini media massa juga ikut membantu bagaimana memberikan kontribusi terhadap bagaimana tumbuh kembang anak secara psikologis terhadap budaya-budaya yang memang itu bagus untuk diterapkan di Indonesia ini. Jangan sampai hanya berita-berita buruk aja yang selalu ditampilkan, itu nanti dampaknya juga sangat luar biasa bagi tumbuh kembang anak. Betul, Pak. Tentunya ini kan peran penting untuk mewujudkan media massa ramah anak ini kan berarti bisa dibilang banyak lini yang harus terlibat begitu ya Pak ya. Tapi kalau menurut Pak Nurholis sendiri, siapa saja sih Pak yang berperan penting untuk bisa mewujudkan media massa ramah anak ini? Yang pertama adalah kalau kita bicara media elektronik dan media cetak adalah ya bapak-bapak yang ada di redaksi kan ya, wartawan dan redaksi itu bagaimana mengangkat berita-berita bagus ya terhadap anak itu banyak dimunculkan, jangan hanya berita-berita buruk. Ada kasus yang memunculkan banyak berita kasus yang melibatkan anak itu di redaksi. Kalau di media sosial, nah ini kan harus ada kontrol dari Dinas Kominfo yang langsung bisa mengontrol konten-konten yang memang itu layak untuk dikonsumsi oleh anak. Ya, itu harus terkontrol betul. Karena apa? Sekarang itu kalau kita bicara media sosial tidak ada batas-batas ruang dan waktu. Ya, anak pun bisa mengakses aplikasi gitu ya, dewasa, bisa mengakses hal yang mungkin sebelum masanya anak itu melihat dan membaca. Nah, inilah yang harus dikuatkan. Di samping itu juga pihak keluarga. Keluarga ini juga harus bisa memberikan edukasi kepada anak atau edukasi dan pengawasan terhadap bagaimana penggunaan gadget berkaitan dengan untuk mengakses media massa yang ada. Karena sekarang media massa kan aksesnya semua di gadget. Koran cetak itu sekarang sudah hampir tidak ada yang baca. Mungkin ada cetak juga ada di HP, bisa dilihat secara digitalnya, online-nya. Ya, TV juga bisa dilihat melalui HP. Nah, itu kan semua media massa. Media kan sekarang ada di satu genggaman di HP ini. Nah, ini harus kontrol orang tua, bagaimana anak-anak untuk bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, itu sangat penting sekali menurut saya. Terima kasih Pak Nurholis. Kalau dari Pak Beni sendiri ini, dari Kabid PPA sendiri, bagaimana Pak? Atau mungkin ada tanggapan lain gitu? Siapa saja sih yang berperan untuk mewujudkan media massa ramah anak ini gitu Pak? Iya, baik ya. Jadi kalau bicara tadi sudah banyak dijelaskan ya, bagaimana peran dari media massa ini. Berarti kan kita bicaranya insan media ya. Insan media itu kan banyak. Jadi dari wartawan sampai yang kameramen, sampai yang lain, sampai ke redaktur dan lain-lain, semua artinya semua itu terlibat di situ di insan media. Baik itu yang elektronik ataupun cetak. Ini jelas ini mereka perannya di situ karena mereka lah yang mengeluarkan ini ya produk cetakannya atau produk siarannya seperti itu. Kemudian juga perlunya kalau dalam hal ini ya kontrol dari masyarakat ya. Masyarakat itu juga mungkin harus kita paham juga berkaitan dengan bagaimana kita melindungi hak anak. Karena kita sebenarnya kan sudah ada perda tahun 2018 tentang pelindungan anak. Perlindungan anak di sini kita memberikan perlindungan kepada anak-anak. Di dalam diri itu peran media massa itu ada. Selain jadi ada pemerintah, ada masyarakat, kemudian ada dunia usaha juga berperan di situ, termasuk juga media massa. Nah disitulah ini peran kontrol untuk berkaitan dengan
media massa yang ramah anak itu ada di tangan mereka itu semua. Kemudian ya salah satunya yang kita juga melakukan kontrol terhadap anak sendiri ya. Kalau itu tadi sudah dijelaskan Pak Nurholis berkaitan dengan orang tua bagaimana cara pendidiknya dan lain-lain. Tapi kalau dari media yang jelas itu baca dari di media massa, insan medianya sendiri, media kemudian di masyarakat dan juga dari mungkin orang tua ya. Ini tambahan dari saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni. Dan juga tadi sebenarnya sempat disinggung juga oleh Pak Beni dan juga Pak Nurholis gitu ya, terkait dengan tantangan yang dihadapi begitu ya untuk kita semua terkait dengan media massa yang ramah anak begitu. Tapi kalau mungkin bisa mungkin ada poin-poin lain begitu Pak Beni dan juga Pak Nurholis terkait dengan tantangan apa saja sih sebenarnya yang dihadapi kita begitu ya, apalagi khususnya untuk orang tua terhadap media massa yang ramah anak ini begitu. Tapi nanti kita sambung di sesi berikutnya, kita jeda dulu. Dan untuk Anda Sobat Sonora dan semua listener yang stay tune bersama kami di siang hari ini, kami informasikan kembali untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami, masih dipersilakan melalui WhatsApp di 0817548320. Bisa juga telepon kami di 0274557762. Kami jeda sesaat dan stay tune di Sonora FM serta Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora dan semua listener, kita melanjutkan perbincangan di siang hari ini. Sudah masuk di sesi yang ketiga. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung juga dalam perbincangan kami, masih kami persilakan di 0817548320 dan juga di telepon kami 0274557762. Bersama dengan narasumber kami, Komisi D DPRD DIY, ada Bapak Nurholis Suharman, dan juga Kabid PPA DP3AP2 DIY Bapak Beni Kusambodo. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dengan tema kami siang hari ini, semua listener dan sahabat Sonora, media massa ramah anak. Baik, lanjut Pak Beni dan juga Pak Nurholis terkait dengan tantangannya ini ya. Tantangan apa saja sih sebenarnya yang dihadapi kita untuk bisa mewujudkan media massa yang ramah anak, dan juga bagaimana sih sikap kita begitu ya Pak ya bila tahu atau bila mengetahui terkait dengan media massa yang pemberitaannya ini ternyata merugikan anak di media massa. Demikian Pak Beni, monggo. Ya, terima kasih Mbak Ica. Ya, ini tantangan kita tadi juga sempat kita ulas sedikit ya, mungkin agak di pinggir-pinggir ya. Ini tantangan kita bagaimana adalah memahamkan teman-teman media ya berkaitan dengan pemberitaan yang ramah anak, istilahnya yang seperti itu ya. Ini yang harus dipahamkan dulu ke semua. Ini karena memang tidak semua sudah paham. Nah, nantinya di sini media ini indahnya tidak mengangkat sisi yang intinya itu dapat menutup masa depan anak, seperti istilahnya pelabelan, diskriminasi yang berkaitan dengan pemberitaan dan berkaitan dengan pemberitaan anak itu sendiri ya. Apabila mungkin anak itu bisa jadi berhadapan dengan hukum ataupun hal-hal yang lain. Nah, nantinya dengan tidak menutup masa depan anak ini melalui artinya menimbulkan pelabelan atau diskriminasi, nantinya kami harapkan media itu malah mampu memberikan solusi. Artinya solusi bukannya malah membuat pemberitaan yang akhirnya malah membuat si anak itu menjadi kehilangan masa depannya, seperti itu. Baik, demikian ini. Terima kasih Pak Beni. Dari Pak Nurholis mungkin ada tanggapan lain atau mungkin mau menanggapi juga Pak? Bahwa tantangan media massa yang ramah anak adalah bagaimana bisa menciptakan bahwa berita tentang anak itu berita yang menarik. Karena selama ini itu kan kalau kita bicara media massa yang menarik adalah misalnya ya hiburan, ada musik, ada gosip, kemudian olahraga kan gitu, kemudian berita-berita politik, itu kan yang menarik, yang sering menjadi headline dari setiap media. Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana sih
dunia anak ini bisa menjadi berita yang menarik. Nah, itu harus memang perlu ada proses, perlu ada suatu perjuangan di berbagai instansi, khususnya ya instansinya Pak Beni yang memang ada langsung berkaitan dengan bagaimana perlindungan anak itu sendiri. Hingga berita-berita yang berkaitan dengan motivasi atau mungkin dengan perkembangan anak itu selalu dimunculkan di setiap media yang ada. Itu tantangan kita kalau kita bicara tantangan. Terus kemudian tadi yang kedua kaitannya dengan media massa yang melanggar. Saya kira itu kan ada kode etik sendiri ya, ada kode etik wartawan, ada undang-undangnya juga, ada pers dan itu aja dengan aturan hukum yang ada. Nah, di samping itu kan juga bisa kita dengan karena media massa itu kan yang menggunakan adalah masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat itu juga harus diberi edukasi, literasi tentang sebenarnya bagaimana sih kita bisa memilih media massa yang betul-betul itu membangun, bukan hanya membuat gosip, malah ingin membuat isu, memecah belah dan sebagainya. Ini juga tantangan kita untuk edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana bisa memilih dan memilah media massa yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, dan khususnya kalau kita bicara dengan media massa yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Baik, kalau kita berbicara tentang secara general begitu ya, secara umum untuk Indonesia sendiri, bagaimana sih media massa ramah anak begitu. Tapi kalau kita berbicara di DIY sendiri begitu Pak Beni dan Pak Nurholis, bagaimana sih implementasi media massa ramah anak kalau di DIY sendiri? Apakah memang sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan begitu ya, atau memang masih ada hal-hal yang harus diperbaiki begitu Pak? Saya ke Pak Nurholis dulu. Ya, kalau saya lihat selama ini memang masih dalam jalur yang ada, karena memang juga berita tentang anak juga sedikit, Pak. Yang terjadi kan gitu. Nah, karena tidak banyak yang memberitakan tentang anak itu, sehingga ya aman-aman saja menurut saya, dan itu masih dengan jalur yang ada. Kalau kita bicara media massa cetak dan elektronik ya, Kalau kita bicara media online ini yang harus tadi kontrol terhadap penggunaan itu yang harus kita betul-betul kita jaga, Pak. Karena ya media cetak, media elektronik bisa kontrol karena kan itu yang jelas medianya apa, yang menyiarkan siapa, yang memberitakan siapa. Kalau media online itu mesti jelas, tapi kan banyak sekali yang harus kita. Inilah yang harus menjadi tantangan kita ke depan juga, bagaimana media online ini juga bisa memberikan edukasi kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga jangan sampai sekarang anak-anak udah mulai kecanduan. Anak-anak kan kecanduan sekarang aplikasi main game kan gitu. Kalau nggak main game ya kayak rata itu aja, nggak ada yang mungkin diajak mungkin. Ya, ini juga mungkin tantangan juga. Mungkin game-game itu juga bagaimana game-game yang disukai anak-anak itu bisa yang menambah pengetahuan dan juga menambah kecerdasan dan juga pertumbuhan karakter yang bagus untuk anak itu sendiri. Nah, itu yang harus kita dorong terus untuk membuat aplikasi itu. Dan saya kira buat aplikasi juga udah mulai gitu, tapi kan saya kira masih sangat jauh jumlahnya kalau dibanding dengan yang untuk anak-anak atau yang sudah dewasa. Baik. Pak Nurholis, terima kasih. Tanggapan dari Pak Beni sendiri seperti apa Pak? Iya, mungkin senada ya dengan Pak Nurholis. Jadi di daerah Simalungun Jakarta, sepengamatan kami saat ini masih ada di koridor, artinya sesuai dengan aturan. Jadi untuk berkaitan dengan pemberitaan yang melibatkan anak, mereka masih mematuhi terkait dengan apa yang menjadi kode etik jurnalistiknya itu. Dan kebetulan di dalam kode etik itu juga sudah mengakui, artinya mengadop juga berkaitan dengan sistem peradilan anak. Di undang-undang sistem peradilan anak itu kan memang ada hal-hal yang diatur di situ, misalnya identitas anak, kemudian harus disamakan, kemudian wajah dan lain-lain, itu semua
itu dihadirkannya juga tidak ada di depan umum. Nah itu contoh-contohnya itu sudah diadop di dalam kode etik jurnalistiknya. Kemudian untuk yang dini media massa ya, saya kira malah di sini termasuk juga yang online ini masih istilahnya tidak ada. Ini mungkin di luar DI saya tidak tahu ya, tapi bisa jadi seperti itu. Nah ini contohnya kita juga melakukan program bagaimana kalau kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penduduk ini memberikan juga apresiasi kepada media massa yang media ya, baik itu media elektronik, media cetak, nah, termasuk juga di radio nih ada yang namanya Anugerah Anak Jogja ini. Ya itu salah satu contohnya yang kebetulan kami berikan kepada mereka yang mempunyai komitmen tinggi berkaitan dengan anak, terus termasuk juga perlindungan terhadap anak itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Beni. Dan ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak. Boleh kita respon dulu ya sebelum kita jeda ke sesi yang terakhir. Berikut ini pertanyaan yang masuk dari Rahayu di Sleman. Selamat siang Mbak Rahayu. Terkait dengan media ramah anak ini Pak. Sekarang itu kan banyak film-film, kartun atau series atau kartun yang ada di televisi begitu ya, yang tokohnya menggunakan bahasa-bahasa gaul, tidak menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kira-kira siapa ini ya Pak yang harus mendapat teguran begitu? Monggo, dari Pak Beni dulu mungkin, monggo Pak. Ya, terima kasih. Memang kalau kita melihat sekarang ini ya bagaimana di media ya, khususnya terkait dengan film-film itu semua dengan bahasa-bahasa gaulnya. Ini sebenarnya kalau berkaitan dengan pengaturan itu ada di ranah KPI, Komisi Penyiaran Indonesia ya. Di situlah mereka sebenarnya berperan di situ. Dari Kementerian Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPPH ini sebenarnya sudah pernah melakukan ini ya, seperti nota kesepakaman berkaitan dengan itu bagaimana KPI membantu untuk mengendalikan berkaitan dengan penggunaan yaitu tadi pada waktu di isi konten siaran itu bagaimana memberikan edukasi kepada anak. Ini sebenarnya sudah, tetapi ini memang sudah tahun 2019 itu ceritanya ya. Ini mungkin perlu disegarkan kembali ya. Artinya apa yang sudah disepakati dahulu mungkin seiring dengan perjalanan ini ya, waktu ada pergantian pimpinan, ada istilahnya yang pejabat yang menangani atau bagaimana. Ini mungkin terlupakan atau bagaimana, sehingga perlu disegarkan kembali. Ini sangat penting ya, ini karena ada pertanyaan dari Ibu, ini memberikan semangat kami juga untuk menyampaikan kepada kementerian di Jakarta dan juga nantinya untuk bisa ditindaklanjuti dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Baik, terima kasih Pak Beni. Ada tanggapan lain dari Pak Nurholis atau cukup? Saya kira cukup. Kalau siapa yang tadi itu ya tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Kalau naiknya ya Kementerian Kominfo. Baik, terima kasih Pak Beni dan Pak Nurholis. Ini merespon pertanyaan yang masuk dari Mbak Rahayu di Sleman. Terima kasih Mbak Rahayu. Kemudian pertanyaan yang masuk yang berikutnya ini ada dari Kiki di Timoho. Selamat siang. Kebetulan saya di Yogyakarta tinggal sama kakak yang sudah berkeluarga. Saya ada ponakan yang memang setiap harinya pegang smartphone karena kakak dan kakak ipar saya ini sibuk bekerja. Caranya kita sebagai seseorang yang melihat kesalahan ini gimana ya Pak? Apakah berbicara ke orang tua atau kakak saya itu, atau langsung memberikan pengertian ke keponakannya seperti itu? Dari Pak Nurholis mungkin bisa merespon ini Pak. Yeah. Kalau itu kan terkait dengan etika ya, etika anak yang mungkin di situ hanya numpang ternyata bermasalah. Yeah. Nah, kalau menurut saya itu kan kita diskusikan dengan orang tuanya, ya, karena tadi saya sampaikan orang tua memang memegang kendali pokok terhadap bagaimana perilaku anak. Nah, ini harus diberi pemahaman bahwa hal semacam itu tidak baik. Di samping itu juga bukan karena ini antara keponakan dan aman atau bibi ya, itu juga mungkin sedikit-sedikit bisa dikasih pemahaman lah pada anaknya. Tapi jangan terlalu frontal karena
cara komunikasi yang baik dan tepat itu kan mempengaruhi hasil daripada kebiasaan yang sudah ini sudah lewat sore gatok udah melekat itu sudah sering dilakukan kan suatu kebiasaan. Itulah tadi saya kira kontrol orang tua, ibu dan sebagainya ini memang perlu dikuatkan. Di samping itu suka di lembaganya Pak Beni kan ada yang tempat-tempat konsultasi semacam itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Nurwalis. Pak Beni bisa menanggapi? Ya itu memang benar sama dengan Pak Nurwalis. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan orang tuanya yang lebih tua. Artinya agar nantinya di dalam penyampaiannya itu, artinya bahasa penyampaiannya itu yang menjadi salah satu kuncinya. Nah tadi Pak Nurwalis juga menyampaikan, nah ini lembaga kita, istilahnya di sini saya menuju di dinas ini, nanti kita juga ada bagaimana memberikan pendidikan kepada orang tua, bagaimana cara mendidik anak itu melalui Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga itu menjadi salah satu solusi. Artinya bagaimana memberikan pola asuh pada anak yang benar, karena di tengah derasnya arus ini ya, arus kemajuan ini tentunya mempunyai dampak yang cukup bagi anak-anak itu ya, juga membawa pengaruh yang besar tentunya. Nah ini nanti bisa memanfaatkan dari kami ya untuk memberikan edukasi berkaitan dengan hal itu. Alamatnya Pak Puspaga, mungkin pendengar kan biar tahu. Kalau Puspaga di mana, caranya gimana? Ya, kalau Puspaga itu bisa di provinsi. Sebenarnya di Puspaga itu ada di tiap kabupaten kota ada, termasuk juga di provinsi juga ada. Kalau di kabupaten kota ini nanti menghubunginya, kalau alamat persisnya biasanya kalau Puspaga ada kalau di pasti dekat dengan kantor dinas pemberdayaan perempuan. Rata-rata seperti itu ya. Nanti untuk sebagai titik awal menanyakan ke dinas pemberdayaan perempuannya masing-masing kabupaten kota. Tapi kalau yang di provinsi ini ada di Jalan Tentara Rakyat Mataram. Yang di Tentara Rakyat Mataram nomor 31. Nanti bisa hadir ke sana atau mungkin bisa konsultasi di sana. Baik, demikian ini untuk pertanyaan yang masuk dari Kiki di Timoho. Sudah direspon, terima kasih sudah bergabung, dan juga ini masih ada pertanyaan lain yang harus direspon juga. Tapi sebelumnya kita harus jeda dulu ya sahabat Sonora dan semua listener untuk merespon pertanyaan berikutnya yang masuk. Nanti akan kami ulas di sesi yang terakhir. Stay tune di Sonora FM dan Semar FM Yogyakarta. Selamat sore dan semua listener, kita masuk di sesi yang terakhir. Ini ada pertanyaan yang harus diulas juga yang masuk dari Bunda Putri yang bergabung. Selamat siang Bunda Putri. Ini sudah bergabung Pak Beni dan Pak Holis ya, terkait dengan pertanyaan Bunda Putri tentang apakah handphone itu bisa mempengaruhi bicara anak umur 3,5 tahun untuk lambat berbicara? Demikian ini Pak. Karena saya punya cucu umurnya 3,5 tahun dan bicaranya agak lambat. Ini sering dikasih handphone begitu ya Pak ya. Karena
orang tuanya bekerja dan biar anaknya ini bisa dibilang anteng gitu loh Pak. Mungkin bisa merespon ini pertanyaan dari Bunda Putri ini Pak. Monggo dari Pak Nurholis dulu. Ya, kalau saya belum pernah membaca penelitian itu dan saya bukan ahlinya kaitan dengan itu, jadi saya tidak bisa menjawab kalau itu apakah itu pengaruh untuk bisa mempengaruhi kelambatan untuk bisa bicara. Itu saya terus saya belum membaca penelitian dan bukan ahlinya untuk itu. Mungkin Pak Benny Pak Benny mungkin bisa menanggapi. Pak Benny monggo. Sebenarnya kalau berbicara tentang itu lebih tepatnya psikolog ya. Saya kebetulan bukan seorang psikolog, saya seorang di lingkungan hukum ya, jadi dia di hukumnya. Jadi tetapi kebetulan karena saya bekerja di area yang berkaitan dengan anak, pengalaman yang saya istilahnya saya hadapi saat ini bersama teman-teman di psikologi tempat kami di tempat itu memang kadang-kala ya gadget itu ini juga bisa mempengaruhi terhadap anak itu untuk berkaitan dengan kecepatan bicara. Artinya kemampuan bicara, kenapa di situ? Karena anak itu kemudian kalau saya melihatnya interaksinya kan lebih banyak kepada handphone. Dia tidak interaksi kepada sesama anak. Harusnya dengan sesama anak yang seusia dia bisa bermain, bisa bercanda, seperti itu. Tetapi hari-harinya dia hadapi dengan hanya memelototi gambar-gambar atau yang disajikan yang ada di dalam gadget yang diberikan ini. Nah ini saya juga melihat kecenderungan orang tua yang sekarang ini ya. Ini kalau saya melihat ini sambil mengasuh anak, kalau dahulu mereka mengasuh anak kan ada anak susah untuk disuapin ya. Tapi akhirnya biar orang tuanya nggak repot, kasih aja ini handphonenya. Sehingga anak itu melihat itu sambil disuapin. Ini sebenarnya bukan hal yang baik karena kalau dengan pola yang dahulu yang sudah benar, pola asuh yang benar, termasuk mengasuh anak dengan cara yang sebelumnya dengan tidak memberikan gadget ini, pola perkembangannya akan berbeda. Dan itu banyak kami dapatkan seperti itu. Artinya pada waktu kami melakukan asesmen apabila ada kasus-kasus seperti itu, kami kan akan melihat dulu pola asuhnya seperti apa. Ini akhirnya kami akan tahu dari situ sehingga kami dapat memberikan pendapat bahwa mereka yang selama ini dididik dengan cara seperti diberikan gadget, termasuk juga di dalam mereka mengasuh anak ini akan berbeda dengan cara yang sudah dengan alami. Artinya mereka diberi kesempatan untuk interaksi dengan sesamanya. Seperti itu. Baik Bunda Putri, demikian ini mungkin bisa dikonsultasikan lebih detail lagi ke psikolog mungkin ya Pak ya. Terima kasih tapi sudah bergabung di perbincangan kami ya Bunda Putri untuk kebersamaannya siang hari ini, dan ini sudah masuk di sesi yang terakhir Pak Benny dan Pak Nurholis. Ini juga sudah di menit-menit akhir begitu, yang menjadi harapan begitu dari Pak Benny sendiri dan Pak Nurholis terkait dengan media massa yang ramah anak begitu ya, khususnya di Indonesia ini pemberitaannya harus disajikan yang seperti apa sih Pak untuk tidak merugikan anak begitu ya. Ini mungkin bisa diinformasikan secara singkat. Monggo Pak Nurholis dulu. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa anak ini adalah suatu kepribadian yang masih labil dan menjadi dasar dalam pengembangan kepribadian berikutnya. Sehingga saya berharap media massa ini bisa ikut membangun karakter bangsa ini melalui berita-berita berkaitan dengan pengembangan karakter anak yang lebih baik. Itu menjadi harapan saya, sehingga ke depan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini, anak tetap mempunyai karakteristik yang baik dalam segi psikologis, kejiwaan, sehingga tidak menemukan dampak-dampak yang negatif. Jadi kami memerlukan suatu kerjasama antara media massa elektronik, media massa cetak, yang itu adalah media massa online, di mana sekarang menjadi booming untuk itu. Mungkin itu aja Mbak Rita. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Dari Pak Benny, monggo. Ya.
Jadi di saat seperti zaman sekarang ini ya, di mana harus informasi ini sangat deras ya, bahwa ini nantinya kami berharap berkaitan dengan pemberitaan ini rekan khususnya media massa dapat bagaimana tidak pemberitaan itu melalui kode etik jurnalistiknya, profesional jurnalistiknya itu bisa memberikan pemberitaan yang juga ramah anak, dan itu tentunya harus melihat dari kepentingan bagaimana mewujudkan dan memenuhi hak-hak anak itu. Baik, Pak Benny dan Pak Nurholis, terima kasih untuk waktunya siang hari ini, dan tentunya semoga selalu sehat. Kita harus pamit untuk program di siang hari ini. Sobat Sonora dan semua listener, terima kasih atas perhatiannya dan juga sudah bergabung dalam program kami dengan tema ya Media Massa Ramah Anak bersama dengan narasumber kami Kabid PPA DP3A PDIY Bapak Benny Kusambodo dan juga anggota Komisi D DPRD DIY ada Bapak Nurholis Suharman. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Siang. Siang, baik.